Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para kiai, para hadirin hadirat jamaah masjid Darul Muttaqin Marta Jaya. Ini ya, Marga Jaya. Nah, sakjane ngeten. Niki bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Campur ya. Nek Banjar lo boten sakit, nggak bisa. Ini campur ya. Ini saya itu nggak pantas di sini aslinya. Saya kaget di sini. Apa? Ternyata di sini banyak orang alim, banyak kiai. Nah, padahal mereka itu dua aksaru mini ibadatan. Beliau-beliau ini lebih banyak ibadahnya daripada saya. Berarti benar pantas seperti ya. Oh, bagus. Dan terus ini kan adik-adik sing ngandap pulau, otomatis dua aktorum ini maksiatnya lebih sedikit dari saya. Oke ya. Saya kan sudah lahir dulu, sudah godain cewek. Nah, adik-adik kan masih mainan neker gitu ya. Berarti kan maksiatnya lebih banyak saya, lebih sedikit mereka. Berarti sih bangsa adik-adik ini nggak sini guys. Oh, belum tentu ya. Oh, niki kalau alhamdulillah sangat niki pun kalau niki tiangnya semangat sedanten mugi-mugi jamaah desa Marga Jaya ingkang hadir utawi yang belum sakit hadir niku diberi kesehatan zahir batin. Amin. Rezeki ini dilancarkan. Amin. Yang punya hutang ini utang ditambah atau ditutup? Oh, ditutup. Ya, mungkin hutangnya ditutup kalian Allah, amin. Amin. Bon. Ngeten nggih. Niki temanya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Ini mulai jam 10 nanti sampai jam 2 siap? Ya. Pulau baru siap. Nah, tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-ayat. Niku kenapa disebutkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa niku tempatnya di mana? Kalau saya mau tanya, Masjidil Aqsa itu tempatnya di mana? Letaknya itu di mana? Di Palestina. Oke, Palestina ya. Yang sekarang lagi Pak Cepek terkena musibah.
Palestina itu memang seperti itu. Jadi sebelum mendekati kiamat dia tetap seperti itu. Tapi hikmahnya Kanjeng Nabi dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu meletakkan kakinya di Palestina supaya apa? Nanti kita semua, ya ini orang-orang Gazaya ini semua umat Islam, nanti setelah bangun dari kubur akan dibangkitkan, dikuburkan di Palestina. Kita nanti semua akan ke Palestina. Makanya kakinya Kanjeng Nabi itu diletakkan di situ sebelum naik ke langit, supaya tempat ini berkah. Ya, tanah Palestina ini berkah. Itu hikmahnya, salah satu hikmah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gini, kita itu memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Pertanyaannya seperti ini, Bapak Ibu itu cinta ke Kanjeng Nabi itu berapa persen? 100 ya? 100 setengah. Nah, berapa persen? Nah, karena gini, dulu itu sahabat Sayyidina Umar itu pernah matur ke Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, saya itu cinta ke jenengan, ke kamu, tapi lebih setelah diriku sendiri. Oh, kalau begitu Umar, imanmu belum sempurna. Layu inu ahadukum hatta akuna ahabba. Ya. Tidak akan beriman iman sempurna imannya sebelum aku itu lebih dicintai min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, dari anaknya, orang tua dan seluruh manusia. Kalau takut deh tanya ya, Bapak Ibu anaknya, putranya sama Kanjeng Nabi cinta mana? Tanya. Jujur loh ini, jujur ya. Kalau saya jujur, buat sama anak itu, anak sakit itu juga nggak kuat hati. Nah, ini Bapak Ibu lebih cinta ke anak atau ke Kanjeng Nabi? Iya. Jadi memang itu sulit, cuma harus diproses terus. Harus hatta akuna, ini bahasanya hatta akuna ahabba. Sampai aku Kanjeng Nabi itu lebih dicintai. Nah, kita harus berusaha mencintai Kanjeng Nabi. Nah, salah satu cinta kita ke Kanjeng Nabi ya ini acara ini, acara majlisul ilmi. Ini majelis ilmi ya. Nah, yang dibahas ilmu bukan rasa. Nanti kalau rasa urusannya ibu kali ya. Ibu. Maaf Bu ya, oh ya. Duh, maaf. Ibu-ibu itu ini. Kanjeng Nabi itu pernah dilihatkan neraka. Jangan pengentas ya. Itu amal. Aku pernah sama Allah itu dilihatkan neraka. Dia ketoknya neraka. Faidan aksaru ahliya al-mar'ah. Ternyata ibu-ibu penghuni neraka itu ternyata ini Kanjeng Nabi loh ya. Yang paling banyak sih kan ibu. Maaf sekali ya. Inna aksar ahliya al-mar'ah. Yang paling banyak itu perempuan. Kok bisa? Yang purna. Karena perempuan itu kufur. Kufur, mengingkari. Terus ditanya, ayat purna kita Kanjeng Nabi, apakah mereka mengkufuri Allah?
Enggak, enggak mungkin. Dia orang Islam pasti yakin pada Allah, tidak mungkin mengkufuri Allah. Dan terus qala yakfurna al-ashira, dia mengkufuri suami, ya, mengkufuri suami. Jadi kan mulai buktinya ya bapak ya, dan buktinya ya. Ida ngeten asarta ila ihdaina ad-dahra baru aminka syai'an qalat lam aro minka khairan qattu. Mangke istrine jenengan apiki setahun, nggih, jenengan baiki setahun. Kok bapak-bapak ini salah satu kali lam aro minka khairan qattu. Pak, jenengan tuh nggak ada bagusnya belas. Gimana? Setuju ya? Lam aro minka khairan qattu. Pak sampai padahal itu nek ngapiki, nek bagusnya istri itu setahun. Ad-darukullah setahun penuh. Tapi salah satu saja lam aro minka khairan qattu. Saya tidak melihatmu ada kebaikan satu pun. Dan ikuti yang setri wanita. Nah, makanya nanti para ibu-ibu ini introspeksi ya. Maaf niki kan dawuhnya Kanjeng Nabi boten nyindir jenengan ya, asli. Waktu Kanjeng Nabi kembali lagi ke hikmah Isra Mi'raj, waktu Kanjeng Nabi itu naik, tak tanya, Allah itu di mana? Maaf ya, saya itu ketika tampil seperti ini berusaha itu membenarkan akidah, ya, membenarkan akidah. Karena ketika akidah ini salah, itu yang parah. Kalau kita itu dosa, misal mencuri, minum keras, berzina, itu kesempatan diampuni itu masih peluangnya besar sekali. Karena ya, tapi kalau sudah akidah itu tidak bisa ditoleransi. Allah tempatnya di mana? Ini Kanjeng Nabi naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu jangan beranggapan Allah itu di atas. Allah tidak bertempat. Layah damihi makarun. Gusti Allah tidak bertempat. Jadi proses Kanjeng Nabi dari bawah ke atas ini cuma legalitas saja. Legalitas saja. Allah tidak bertempat, tidak berarah. Gusti Allah di mana? Allah tidak di mana-mana. Pun niku akidah digondeli ampun salah. Kita serahkan semua pada yang di atas. Siapa yang di atas? Kalau kita berkeyakinan ini malaikat, oke. Tapi kalau kita yakin yang di atas itu Allah, ini kita bisa masuk ke syirik. Paham ya? Oh, lanjut. Nah, waktu Kanjeng Nabi ke langit pertama, itu menurut cerita ketemu siapa? Ketemu Nabi Adam. Nabi Adam itu Abul Amjad, mbah kita dulu. Yang paling susah itu Nabi Adam. Nah, waktu itu Kanjeng Nabi ketemu Nabi Adam, wa kana ala yaminihi aswidatun wa ala shimalihi aswidatun. Di kanannya itu ada kelompok, di kiri ada kelompok. Wa idza nadhara ila qibalihi yaminihi dohika. Waktu Nabi Adam melihat kelompok yang kanan ini, beliau senyum, senang. Alhamdulillah.
Wa idza nadhara ila kibali shimalihi baka. Melihat arah kiri nangis. Nangis. Yang tengen dulu, yang kiri nangis. Terus Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, mana yang dua Adam? Ini Nabi Adam. Kenapa malaikat Jibril kok ketika Nabi Adam ini melihat ke kanan tersenyum, melihat ke kiri kok ternangis ya, ternangis. Nah. Yang kanan ini ahlu surga, yang kiri ahlu neraka. Ini ahli surga, ini ahli neraka. Nah, kenapa Nabi Adam kok nangis? Gini ngaten. Bapak ibu punya anak, misal punya anak. Anaknya sukses jadi polisi. Seneng nggak mboten? Seneng ya? Ini ada anak orang lain, dia jadi gelandangan, susah apa enggak? Susah. Orang lain loh ini. Kalau orang lain, kira-kira ya susah beneran apa biasa gitu? Biasa. Kalau orang lain. Tapi kalau yang jadi gelandangan ini ya putra bapak ibu. Susah ya? Dan sama nasibnya ini. Yang di ahli surga kanan ini ya anak cucunya Nabi Adam, yang di sini ya anak cucunya Nabi Adam. Melihat sini senang, alhamdulillah anak cucuku masuk surga. Di sini ya Allah anak cucuku masuk neraka. Bingung. Nah, punya dua anak, yang satu sukses, yang satu tidak sukses. Kalau cerita yang satu, sopan anakku sudah sukses, ya Allah. Dan inilah nasibnya Nabi Adam. Makanya kita harus selalu kirim Fatihah ke Nabi Adam. Lanjut lagi ke langit selanjutnya, ketemu, ini saya ringkas, nggak perlu langit pertama Nabi Idris, Nabi nggak perlu. Terus ketemu Nabi Musa. Nah, waktu ketemu Nabi Musa itu dari dulu tuh wataknya suka iri. Jadi Bapak Ibu kalau iri ya, itu memang ada sanatnya. Tapi buat iri itu ya nggak usah teman-teman dibatasi. Memang ada sanatnya dari Nabi Musa. Ini siapa ini Muhammad ini? Masih junior saya, adik kelas saya, tapi apa? Ya dulu ummatuhu aksaru min ummati. Umatnya itu lebih banyak yang masuk surga daripada umatku siapa? Nabi Musa. Ya nggak terima. Ini desa mana ini? Marga Jaya. Sebelahnya ada desa mana? Dangka. Dan ternyata yang paling sukses itu dari desa Dangka, orangnya itu ya baru umurnya di bawah orang sini. Terima nggak? Sini? Nggak terima nggak? Secara hati nurani nggak terima ya? Nggak terima. Nggak seperti itu. Ini siapa Muhammad ini? Gusti, dia itu lahirnya duluan saya. Kok umatnya itu lebih banyak? Dia yang masuk surga. Terus dia ngomong sama Allah, Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan utusan. Jadi kamu gak usah protes. Kamu itu ada di dunia ini sebab adanya Nabi Muhammad. Aktor kalau film, tokoh utama di dunia ini siapa? Tokoh utama di dunia siapa? Tokoh utama Nabi. Ini saya cerita.
Allah itu pertama menciptakan nur yang namanya Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad ini kita semua dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu orang Adam. Ya, jadi kita ada, Nabi Adam ada, semua Nabi ada sampai manusia hari kiamat itu cuma gara-gara Allah menciptakan Nabi Muhammad. Kalau urutannya Nabi Muhammad itu pertama nur cahaya, Nur Muhammad, terus turun diletakkan di Nabi Adam. Nur Muhammad itu diletakkan ke Nabi Adam, terus sampai diletakkan ke Nabi Ibrahim, terus nur ini sampai ke ayahanda beliau. Siapa ayahanda beliau? Abdullah, sampai ke Sayyid Abdullah, baru lahirlah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu ada karena Nabi Muhammad. Bapak Ibu ketika mau jadi sutradara, pengen datang? Bayarannya ageng nih dari sutradara film ini. Ketika mau jadi sutradara, ada satu bintang film, tokoh utamanya sudah ada. Itu Bapak Ibu harus saling kurang membantu atau enggak? Harus saling musuhnya atau enggak? Nah, makanya Allah menciptakan pembantu yaitu siapa? Para sahabat. Menciptakan musuhnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Masuk ada bintang film nggak ada lawannya, terus yang ditonton apa? Main bola nggak ada musuhnya, gol. Itu gol apa enggak? Enggak. Makanya sunatullah kita harus tidak suka kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Kita harus gak suka karena mereka benci kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi secara takdir kita harus ridho mereka menjadi musuh karena mereka juga ditakdir oleh Allah. Oh, lanjut ke Nabi Ibrahim. Ya, waktu ketemu Nabi Ibrahim itu Kanjeng Nabi sama Nabi Ibrahim itu sowan karena bertemu dengan dua asbaru. Karena bertemu dengan siapa? Kakeknya. Jadi Nabi Ibrahim itu kakeknya Nabi Muhammad. Kakek maksudnya kakek terus apa? Buyut terus itu loh namanya, pokok kakek. Dan senang ketemu cucunya. Ini para bapak-bapak yang ini kan ketemu cucunya sowan nggih. Nah ini sama Nabi Ibrahim ketemu Nabi Muhammad. So ya Allah ini cucuku yang saya rindukan, akhirnya kita bertemu. Nah ini Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu disebut sebagai yang soleh, nasabnya bergandeng kepada Nabi Muhammad. Nah, makanya kita di apa tahiyat itu ada kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Oh, lanjut lagi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu waktu ketemu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu malaikat Jibril masih menemani. Lalu ketika masuk Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nggak kuat. Ayo Jibril, nggak kuat, semaput pingsan. Tani malih, bangun malih, pingsan lagi 3 kali. Akhirnya sudah Kanjeng Nabi, saya tidak ikut menemui Allah di lokasi ini. Jangan dianggap di atas kok. Di Sidratul Muntaha.
Muntaha. Tapi jangan ketika saya menyebut Sidratul Muntaha atau Arsh apa-apalah, itu jangan beranggapan Allah ada di sana. Itu sebagai legalitas saja. Ingat-ingat ya. Nah, ketika itu malaikat Jibril sudah gak kuat. Itu makom yang suci yang hanya Allah dan kekasihnya. Allah dan kekasihnya. Dan disinilah Kanjeng Nabi itu melihat Allah dengan yang gamblang jelas, pengen ketemu Allah. Kita kan membayangkan nikmat itu ketika makan enak, okay. Istrinya 10, kalau laki-laki, kalau perempuan emasnya satu tangan penuh, itu kita bayangan kita ya. Tapi ternyata tidak. Nikmat yang paling nikmat itu nadru ila wajillah, memandang zatnya Allah. Ya moga-moga kita nanti bisa memandang zatnya Allah. Amin ya. Amin. Kalau kita bisa memandang kan otomatis kita masuk surga. Atau ya, kawan. Dan itu sedikit kisah tentang Isra Mi'raj. Saat ini kalau gantos tema, okay. Kita harus cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Caranya seperti ini. Kita melakukan apa? Mengundang, sholawatan, dan seterusnya. Kita itu bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi jangan lupa, kewajiban kita sebenarnya yaitu mencari ilmu. Mencari ilmu. Contoh seperti ini, kita mencari ilmu. Kita yang dulu beranggapan Allah itu ada di atas, ternyata Allah tidak di atas. Itu sudah dapat satu ilmu akidah yang luar biasa. Itu nanti ketika orang itu yang paling susah itu siapa? Rojulun angkanahu tolabul ilmi falam yatlubuhu. Seseorang yang punya waktu luas, waktu senggang mencari ilmu, tapi dia tidak mau mencari ilmu. Ya. Ini Bapak Ibu ini waktunya longgar apa enggak? Oh, okay. Pas ini longgar ya, pas ini ya. Tapi ya hari biasa longgar apa enggak? Tergantung situasi dan kondisi ya. Kalau bahasanya seperti ini, jangan sampai kita itu pintar, tahu segalanya, tapi itu sudah percuma. Paham ya? Jangan sampai kita itu nanti tahu segalanya, sudah jelas semuanya, tapi itu sudah tidak berguna. Seperti siapa? Seperti orang, seperti orang yang non-muslim, hidup dalam keadaan non-muslim, terus sampai meninggal. Dia nanti akan tahu, ya Allah, dia berharap bahwa seandainya saja dulu aku Islam, seandainya dulu aku Islam. Wonten cerita, ada cerita, guys. Kulino Jawa. Ada orang ini kafir, ini orang Islam. Orang Islam yang ahli maksiat. Orang Islam yang ahli maksiat. Sama-sama di neraka. Ketemu di neraka. Bapak Ibu ini yakin langsung masuk ke surga atau mampir dulu ke neraka? Mampir ya, betul nopo-nopo ya? Mampir.
surga ini sulit, ajeng langsung itu sulit, betul. Tapi kan juga tenang-tenang atau mampir dulu kan, tapi tetap ke surga. Menderita dahulu kan nggak apa-apa, tapi tetap ke surga. Dan ini apa lagi? Nah, orang ini yang satu kafir, yang satu orang muslim yang ahli maksiat. Ini sama-sama di neraka. Nah, orang kafir ditanya, Pak, Anda kan muslim? Anda kan muslim? Iya, kenapa? Nah, kok di neraka? Karena dulu aku pernah maksiat, pernah mencuri sandal di masjid, pernah menggunjing tetanggaku yang lagi sukses. Islam maksiat tertentu. Nah, itu udah judi online itu merasakan. Nah ini orang Islam yang muslim yang maksiat itu jalan seperti itu ya lugu ya, karena kami dulu pernah maksiat ya pantas kami disiksa. Nah orang kafir ini, oh ternyata Islammu itu gak ada gunanya. Islammu tidak ada gunanya, buktinya kamu bersama kita di neraka. Dan mendengar ocehan orang kafir ini, Allah langsung bodong, nesu, bahasanya nesu. Malaikat siapa jaga neraka? Malik, Malik, ayo guys. Umat Muhammad yang muslim yang maksiat nih kabeh diambil dari neraka. Diambil dari neraka. Langsung yang ini kita ini diambil dari neraka. Oke. Tadi kan orang kafir bilang, oh ternyata Islam itu tidak ada gunanya, buktinya kamu ada di neraka bersama saya. Nah, mendengar ini Allah gak terima. Malik, ayo orang Islam ini semua diangkat ke surga. Dari baru orang kafir, laukunna muslimin, ya Allah seandainya saja kami dulu muslim, seandainya saja kami dulu Islam, percaya kepada Nabi Muhammad. Ya. Itu seperti itu. Makanya kita itu harus syukurnya itu luar biasa. Mereka nanti tahu, pinter, tapi sudah tidak ada gunanya. Dan kita walaupun ini setiap hari maksiat, tapi masih ada jaminan masuk surga, karena man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhala jannah. Kita setiap habis sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk surga. Dijamin. Walau karena Allah, walaupun dia zina, walaupun dia pembunuh, tetap. Tapi dia akun zina, akun membunuh ya. Nah ini kan untuk meringankan kita sebagai umat muslim. Oke, kalau pas ingat ini, ingat ya tenang. Al-qawmu ala arba'ati aqsamin. Tiang itu terbagi menjadi 4 golongan. Oke, 4 golongan. Ini jenengan Bapak Ibu raba sendiri, diraba-raba. Kira-kira aku golongan yang mana? An-nasu ala arba'ati aqsamin. Manusia itu terbagi 4 golongan. Yang pertama, qaumun khalaqahumullah li khidmatihi wa li jannatihi. Satu kaum ini diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya, terus mendapat surganya. Paham? Satu
satu kaum ini setiap hari dia diciptakan untuk beribadah, taat kepada Allah, terus akhirnya endingnya dia akan masuk surga. Jadi siapa termasuk? Al-Anbiya wal Auliya was-Sholihin. Nabi, para wali, terus orang-orang yang soleh. Ini dia di dunia selalu taat ibadah kepada Allah, dan hasil akhirnya dia akan masuk surga. Satu. Ini kalau kita masuk di sini apa enggak kira-kira? Nabi masuk enggak? Nabi? Wali? Wali? Jauh ya? Kalau wali murid pasti. Tapi kalau wilayatul auliya, wali kayak enggak sekarang enggak bisa ya. Koyok tapi tidak menutup kemungkinan, karena ketika ada perkumpulan seperti ini yang totalnya itu lebih dari 40, bisa saja salah satu dari kita adalah walinya Allah. Makanya ketika kita berdoa kita harus mengamini. Misal tadi bapak siapa tadi? Bapak siapa? Berdoa kita mengamini, karena tidak tahu doanya siapa ini yang terkabul. Jadi bisa pas ini jadi wali, nanti disabut lagi kan bisa ya. Nabi, wali, terus sholihin yang soleh. Ini masuk nggak sih? Merepet ya? Nah, terus yang nomor kalih niki kaumun khalaqahullah la li khidmatihi li jannatihi, tapi la li khidmatihi. Dia diciptakan hanya untuk masuk surga saja, tidak untuk ibadah. Pripun? Pengen nggih? Jadi tidak diciptakan untuk ibadah. Mboten ora ibadah belas, tapi langsung dilebani surga. Nah ini kesinten, golongan ini sudah. Nah ini kasaharati Fir'aun, seperti tukang sihirnya Raja Fir'aun. Jadi tukang sihir Raja Fir'aun itu kafir. Setelah tahu mukjizatnya Nabi Musa, dia langsung iman. Setelah iman, dia dibunuh Raja Fir'aun. Dia belum sempat ibadah, mati dia langsung masuk surga. Tidak disuruh ibadah, tapi langsung masuk surga. Itu contohnya tukang sihirnya Raja Fir'aun. Contoh yang kedua, ya seperti kita ini. Setiap hari maksiat, geger terus karo bojone. Pasti. Ya. Oh, maksiat terus rasa-rasa, tapi akhir hayat enggak pernah sholat, enggak pernah puasa. Tapi akhir hayatnya dia waktu sakaratul maut dia tobat, ya Allah saya tobat, langsung dimasukkan ke surga. Seperti ceritanya kaumnya Nabi Musa. Nah, kaumnya Nabi Musa ada seorang laki-laki jarun, wis fasik nemen. Wis nemen to. Lah itu meninggal, mati. Niku kalian masyarakat, mayat itu diseret, kakinya diseret kaki, diseret, dibuang di tempat sampah. Nah, setelah dibuang di tempat sampah, Nabi Musa mendapat ilham dari Allah. Wahai Musa, kamu rawat mayit
hambaku yang ada di sana laki-laki seperti ini. Ya Gusti, sama Nabi Musa dicari, tanya ke tetangga, adakah orang seperti ini? Nabi Musa, orang ini itu ahli maksiat, tidak ada bagusnya sama sekali. Nabi Musa bingung, akhirnya munajat lagi ke Allah. Ya Allah, kata tetangga mereka seperti ini. Terus Allah pada Nabi Musa, bener sah Musa, iki hambaku yang satu ini setiap hari maksiat, tidak pernah taat kepadaku. Tapi ketika ajal mau menjemput dia itu taubatan nasuha. Dia mengakui segala dosanya dan berjanji tidak akan mengulangi. Karena kata-katanya ini, aku terenyuh. Ya, bahasa manusia terenyuh ya. Tapi bukan Allah terenyuh ya, enggak. Allah itu pokok wah mata sawata bibalik Allahu bihilafi dzalik. Apa yang kamu angan-angan tentang Allah itu pasti bukan. Allah seperti ini berarti bukan. Mahmata sawata bibalik Allahu bihilafi dzalik. Allah apakah seperti ini berarti bukan. Nah ini Allah. Itu benar. Nah, karena dia tobat, dia aku angkat menjadi waliku. Jadi kan Aji Jajal, ya nek pas tobat diangkat jadi wali, nek pas maksiat. Jadi nggak sakit, nggak bisa nolong diminta karena murni fadl dari Allah. Terus yang ketiga, qaumun khalaqahumullah li khidmatihi tapi luang li jannatihi. Kaum yang diciptakan Allah niki sing paling bahaya niki, ya bahaya kedua. Diciptakan Allah untuk beribadah, taat, sholat, puasa, tapi lali jannatihi, boten diberi surga, tidak diberi surga. Setiap hari sholat, setiap puasa Ramadan, puasa, tahajud, zikir, tapi tidak diberi surga oleh Allah. Nah ini contohnya seperti siapa? Sama Bukia Anil Barseso. Pernah dengar Bu? Bapak? Pernah ya? Ada dulu itu ada namanya Kiai Barseso. Jadi walaupun Kiai itu harus hati-hati loh ya. Itu kan ya harus hati-hati karena bener dawe Mas Anwar wasik innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung niatnya. Kulo niki Mas ketika niat kulo elek, ya mboten dadi napa-napa. Seperti kata Nabi, idzal taqo al-muslimani bisaifihi fal qatil wal maqtul finnar. Niki membahasnya. Jika ada dua orang bertemu, dia ingin saling membunuh, ya. Ada dua orang ingin bertemu saling membunuh, fal qatil wal maqtul finnar. Yang dibunuh ataupun yang membunuh sama-sama masuk neraka. Yang dibunuh sama yang membunuh sama-sama masuk neraka. Sahabat gak boleh terima. Hadza balul qatil fama balul maqtul. Nabi, ini kalau yang membunuh ya wajar masuk neraka, yang membunuh wajar masuk neraka. Tapi yang dibunuh dia mati mau masuk neraka juga.
Kenapa? Karena sama-sama. Yuridu qatla sahibi, karena sama-sama. Yang mati ini juga tujuannya niatnya membunuh yang membunuh ini. Sama-sama. Ya, beruntung saja yang membunuh ini menang, gitu ya. Gitu. Jenengan gadah toko, niku nek toko ini jenengan gadah toko, tanggane gadah toko nggih. Niku jenengan toko ini laris niku kira-kira sing bener sing laris apa sing boten laris? Menurutnya sing apik sing budi pun, sing apik sing budi sing laris apa sing boten laris? Niki jajan lho nggih. Sing apik sing laris. Niki bejo mawon Mas laris niki nggih. Bersyukur. Coba nek pas niki sing laris niki boten laris, nelongso nggih. Nah, sami. Makanya napa teng donya niki boten enten sing asli bener ini boten enten. Mesti ketika ada satu yang bahagia, pasti yang lain merana. Bapaknya putrane si A masuk polisi, putrane si B karena si A sudah masuk, si B tidak bisa masuk polisi. Gitu. Di balik kesenangan pasti ada kesengsaraan orang. Makanya tidak ada nama sing bener-bener sukses hakiki tentunya betul enten. Gitu. Masuk deh. Lanjut kan Kiai Barseso. Lahu situna alfan minata lambin. Kiai Barseso ini punya murid 6.000. 6.000 itu kata. Situna alfan, situn itu berapa? Situna itu 60.000, enggak 60.000. Wakana yang sunan filhawa di barokati. Semua murid yang ada 60.000 itu bisa berkabeh, bisa terbang. Di barokati, berkat barokahnya Pak Yai ini. Aku nanti saya megang masjid di sini. Masjid. Pak, masjid ini. Aku kan, dan ini berkat barokah Pak Basir jenengan ini iso ngibur kabeh. Cara prakteknya ngatur ya. Tapi ini buatan contoh Pak Basir boten. Ini contohnya. Nah, Kiai Barseso ini karena sangat barokahnya, sangat ampuhnya ini, semua muridnya bisa terbang. Yang sunnah bil hawa, iso ngibur kabeh. Gak perlu pesawat gitu. Wa ma'adalika mata soal khotimah. Bersamaan dengan itu semua, nasibnya itu masuk dalam kategori su'ul khotimah. Ibadah terus tapi hasil akhirnya masuk neraka. Ini ceritanya diceritakan boten kasus Kiai Barseso. Ceritanya ya. Nah, Kiai Barseso itu karena ampuhnya ini, setan itu menggoda. Bapak Ibu pun tahu setan atau belum? Tahu ya? Niki mulai niki jenengan lagi nggak boleh saling bermusuhan. Kenapa? Karena yang patut jadi musuh cuma setan. Inna syaitona laku aduun fattakhidhuhu aduan. Yang pantas jadi musuh itu cuma setan. Ini gak oleh musuh nanti. Dan setan ini menggoda Kiai Barseso ini. Iktikaf di masjidnya seminggu, nggak tidur, nggak makan, iktikaf terus, wiritan terus, setan ini, iblis. Diparani sama Kiai Barseso di temuin. Pak, kamu itu dari mana asalnya? Dari daerah sana. Saya boleh tanya? Boleh.
Bapak kok bisa ibadah sampai seperti itu, bagaimana? Aku itu sudah 40 tahun, 70 tahun sama hidup ibadahku sampai muridku ya seperti ini. Tapi aku kalau ibadah seperti Anda nggak bisa. Boten saged. Waktu lapar ya makan, waktu tidur ya tidur. Seperti Anda nggak bisa. Kalau bahasanya saya minta ilmunya, minta rahasianya. Gampang Pak Yai, gampang itu. Pengen Pak Yai pengen seperti saya toh, pengen. Dan ini jenengan itu pun tergoda ibadah ya. Ibadah itu semampunya, Mas Tatotun. Mampu nih sholat duha, sholat sing sunah-sunah. Gak mampu, gak butuh ngomong-ngomong. Sing penting sing wajib-wajib. Ini gak perlu ngomong ibadah itu gak perlu. Sing penting wajib dilakukan. Ya ini karena tergoda ibadahnya. Ini Pak Yai, ketika kamu pengen seperti saya, syaratnya satu. Pak Yai harus melakukan dosa. Harus melakukan dosa. Dan kok jelala gitu Pak Yai ini ya gelem. Dan apa dosanya Pak? Sampai kamu materi membunuh orang. Sampai ini ngawur ya Pak. Kamu itu ngawur. Saya itu kiai, ya. Saya itu kiai. Dan nanti kalau saya membunuh, kira-kira santriku seperti apa kalau tahu? Akhirnya nggak jadi. Ya wes Pak, kalau kamu nggak mau membunuh, kalau kamu nggak mau membunuh, kamu berzina. Ngomong boten apa. Lare alim niku boten gadah hukum. Ya. Nek cah cilik rame temen sing niku boten saged seni, tapi nek sing sepuh-sepuh nang niku sing seni. Lah nggih. Estu to niku? Ya. Dadi lare alim rame kok temen-temen kok Rufi Al-Qur'an asal asing. Hukum itu dicabut dari 3 orang ini siapa? Siapa? Rufi Al-Qolamu Ansalasin. Hukum dicabut dari 3 orang. Salah satunya Anis Sobi Hatta Yahtalima. Dari seorang anak kecil sampai dia balik. Jadi nanti anak-anak kecil 5 tahun kok mencuri tidak dosa. Betul dosa. Tapi wajar diajari. Terusnya saking orang gila. Orang gila itu yang gak dihukum. Hatta yang stay hidup. Terus orang tidur, ada orang tidur dari pagi sampai malam gak sholat duhur, gak sholat asar, gak sholat maghrib. Terus orang betul? Boten. Tapi makin kodok, dikodoi sholat duhur, sholat asar, sholat subuh dikodoi karena ngerti itu. Jadi itu loh, anin naim kata yang dari tidur, dari orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur nggak ada hukum. Paham ya? Lanjut, putih. Kan zina, sampai zina yang tak tetap. Kalau nggak mau membunuh zina aja. Aku kita takut istri Pak. Lu pulang istriku aku diceraikan. Orang laki-laki kan takut istri. Sinten jenengan iki sing boten takut istri? Langsung. Dene ku es ku lho. Yo es ku jenengan dikapaknya asline boten kalah boten kalah. Yo es ku istausu an-nisa al-khairu. Jenengan iki kang sentri tuturono, jenengan tuturi. Itu
Dituturi karena apa? Kulikot min doi akwaj. Yang setri itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkong. Oke, betul. Bengkong. Asli itu bengkong. Dan jenengan nek tidak tuki muhu, kasar tahu. Jenengan nek niki sing ego kasing tulang rusuk sing ajeng jenengan lurus patah napa mboten? Utung to? Istilahnya utung jenengan aku. Oke, tidak tuki muhu, kasar tahu. Nek jenengan lurus nih, pengen lurus nih, pasti patah tulang rusuk ini patah. Tetapi nek boten jenengan tuturi lam yazal al-wajah. Nek jenengan boten lurus nih, boten dituturi, yo ngeten iki terus. Bingung gak jenengan? Mumpet. Dilurusne patah. Oh gak dilurusne yo ngono kuwi. Iki kok tiyang. Aku tuh Bu nggih. Kita kalau sopo serajan, oke santai. Nah terus akhirnya disuruh berzina, nggak mau. Setelah nggak mau, wis Pak Yai ini terakhir. Nek Pak Yai nggak mau, aku nggak mau memberi rahasianya. Ini maksiat yang paling ringan, yang paling mudah kok. Mendem. Minum air keras, ciu jadi. Ya udah, ayo Pak, saya mau mabuk mau. Carikan saya tempat. Ini asli loh, ceritanya asli loh itu. Terus dia ngotot, ternyata Pak Yai ada yang tergoda. Nah, akhirnya terus, ayo Pak, antar saya ke tempat apa? Minum. Saya pikir itu baru tempat ini. Kata deh. Ya maksudnya bareng-bareng recall. Nah, niku akhirnya ayo Pak diterne, diteraken. Biasanya ya. Yang niku yang jualan keras itu kalau di sini tuh laki-laki atau perempuan? Asli perempuan ya? Sama di daerah saya itu yang jualan ini perempuan sama. Biasanya loh ya, tapi di sini nggak tahu. Dan sampai sana terus diberi minuman yang sangat ini menggiurkan ini, diminum lagi, kira-kira ini mabuk atau enggak ya? Tiang ini pun boten kulino minum itu mabuknya nomor ya. Tapi si kulino itu meter mau aja. Kok ngetos sih? Nah, dan itu akhirnya minum pun kali si iblis yang menyamar jadi manusia itu iblisnya alih minum pun gerian Pak Yai Barses ini gerian pusing. Dan setelah pusing ternyata penjualnya kok ayu. Ya, penjualnya kok ayu. Balik nang tiang setri ya. Ya, tiang setri kadang malih ya.
tiang jalan ini ketika melihat nyawang cewek itu beda rasanya. Kok bisa itu kenapa? Kok bisa ya? Nah, kalau saya tahu, memang saya tahu kenapa sebabnya. Karena ketika wanita itu menghadap kita, itu jalasa asyaitonu al-roksiyah. Itu ketika kita memandang cewek yang setri, itu yang setri ini pernikahan apa dereng loh, gitu ya. Pokok ketok ayu, ya. Itu jalasa asyaitonu al-roksiyah. Setan itu lugu nih kepalanya si cewek ini. Fazayanaha liman yang dulu. Dan terus orang yang melihat si cewek ini dia akan terpesona. Fazayanaha liman yang dulu. Siapa yang melihat si cewek ini, si perempuan ini, orang itu pasti akan terlena. An-nadr itu sahbun min sihabil iblis. Pandangan itu adalah panah iblis. Fa'innaha tad'u ilal fikri. Jenengan memandang cewek itu mikir mati mikir, cahaya kok ayu kok ngene ya. Wal fikru yad'u ila zina. Nek wis mikir ngono iki, mikir itu ngarahin pengaruh zina. Pikirannya mesum. Nggih to? Nggih, kula nggih ngoten kok sami. Jujur loh. Tapi kan kula saged ngempet nggih. Nah, balik wae pengen. Nah, ketika menghadap jalasa asyaitonu al-roksiyah, setan itu lungguh ning kepalane si perempuan ini fazayah liman yang dulu. Wong sing nyawang niku suwen tergoda. Wa idza adbarat jalasa ila adzatiha fazayanaha liman yang dulu. Lah nek sing yang setri niku mungkur iki bahasane membelakangi. Setan niku lungguh teng bokonge. Jalasa dene ke asli hadis lah disehati. Jalasa asyaitonu ala azzatiha fazayanaha liman yang dulu. Setan niku nek sing cah wedok niku madhep ning kepalane, nek cah wedok mungkur lungguh ning bokonge. Niki sing kanon nggih lho. Jujur. Itu hadisnya kelemahan nih. Memang susah sekali menghadapi perempuan. Jadi wajar memang wataknya seperti itu. Jenengan harus terima. Sifatnya seperti itu. Pinter-pinter sih paham. Balik kan menjadi begitu. Akhirnya karena tergoda dengan perempuan ini, dia melakukan zina. Yang mau tidak mau berzina, sekarang dia sudah berzina. Setelah minum dia juga berzina. Dan setelah berzina sadar, ya Allah, aku kok sudah berzina. Suaminya datang, suaminya si penjual ini, perempuan ini datang, paten bunuh. Yang enggak mau membunuh kesampaian membunuh, yang tidak mau berzina kesampaian berzina karena sebab minum air keras. Nah, setelah membunuh, iblis menyamar jadi warga, terus menggiring seluruh masyarakat untuk menyerbu ini, yaitu desa ini. Akhirnya diseret, terus dan dipasung 1 hari 2 hari, iblis ngendangi nambangi, Pak Yai nasibmu kok kayak ngene sakne aku, nasibmu kok ngene sakne aku, Pak Yai
Ini goro-goro awakmu, ini karena dirimu bis. Aku jadi seperti ini. Nah iblis itu nggak kurang cara. Pak Yai sama pengen selamat, pengen saya tolong, pengen atau enggak? Pengen. Caranya tuh tipe gimana? Pak Yai sampean sujud ke aku, sujud ke aku. Dan Pak Yai itu jawab, aku sujud piye koyo ngene apa bisa sujud? Aku seperti ini dia Pak. Dipasang seperti ini apa bisa sujud? Gampang Pak Yai, sampai isyarat dengan mata atau dengan apa? Mengantuk ini. Kalau kamu seperti ini berarti itu tanda sujudmu kepadaku. Nah, ketika sujud ya gerakan sujud seperti ini. Foroja aku, roy cabut dari Gusti Allah. Naudzubillah ya, rohnya dicabut. Paham ya? Dan ini diberi kesempatan beribadah, tapi tidak diberi kesempatan masuk surga. 3, berarti kurang 1. Pas ya? Pas 1 jam. Ngeten. Imam sholat niku sing saya itu dawa apa cepet? Cepet ya? Jadi kan Pak Mas Ida ama ahadukum paling khofif. Jenengan ketika menjadi imam paling khofif sing cepet. Yo gak cepet boten sedemikian cepet. Pak Nabi as-soghira wal kabira wad dha'ifa wal hajjah. Karena di dalam barisan sholatmu itu ada anak kecil pengen sholatnya cepat selesai dan mau bermain. Ada orang yang tua wad dha'ifa, ada orang yang sudah boyoknya nggak kuat. Ada keperluan mau ke ladang, mau ke toko dan hajah itu namanya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Nah itu ya, ada itu. Berarti ini kan semua kompetensi ya. Dan nanti kalau panjang-panjang saya melawan hadis ini ya. Oh iya. Buat lanjut ya. Pokoknya itu deh, sholat itu seperti itu. Ketika jadi imam nggak boleh lama. Wa in sholat munfaridan falitawil masya'ana. Jenengan sholat kiambak wes arti jenengan. Pengen sholat 1000 rakaat monggo. Pun. Yang terakhir dan ini nama kaumun khalaqahumullah li nama li jannatihi wa li khidmatihi. Yang itu nggih kon ibadah tapi nggih maksiat, nggih lho, sawaun. Kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat, nggih. Kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat, kadang-kadang apik, kadang-kadang elek. Iku kira-kira sinten? Sing cocok itu kira-kira kaya sinten? Ya niki nggih. Daya niki nggih. Kadang-kadang apik, kadang-kadang elek, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat. Jenengan niki pas taat. Sebelum ini jenengan pasti saya yakin walaupun kecil pasti melakukan maksiat. Nanti setelah ini pasti juga akan melakukan maksiat walaupun kecil. Gitu. Itu sudah tidak dipungkiri karena apa? Al-Qur'an arba'at aqsam ini tambah dawa malih. Pun terakhir ya. Pun terakhir.
Al-awqatu arba'atu aqsam. Waktu itu ada 4. Apa maksiatun, wa ta'atun, wa bariatun. Ya. Tunggale apa? Taat, maksiat, coba, terus nikmat. Taat, maksiat, cobaan dan nikmat. Dan itu jenengan tidak akan lepas dari waktu papat ini. Hari ini jenengan pas detik ini pas waktu apa? Toat. Toat ya. Fasa biruhu apa? Jalannya ini kita apa? Melihat anugerah Allah, bersyukur pada Allah. Ini pas ini kita harus bersyukur pada Allah yang kita diberi taat yang seperti ini. Karena dengan ada majelis ini kita tidak melakukan maksiat. Jenengan majelis ilmu 1 jam, ya. Niku jenengan pengalaman ibadah pinten tahun? Pinten tahun? 70 tahun. Jenengan sholat, poso, wiridan itu kesel banget. Kesel ya. Dan itu bertahun-tahun jenengan kalian nunggu sing ketoke mboten entek, ketoke mboten faedah niku. Niku luwih apine iki lho. Nggih to? Mboten krasa. Nek makmi niku wis jas luar biasa. Atau nggih? Jenengan waktu itu yang sekarang itu nek pas toat jenengan syukuri, pas maksiat jenengan istighfar, tobat. Jenengan tahu kunci purun. Tapi jenengan ampun jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan, tapi ya harus ada yang menyampaikan. Allah itu punya aturan, ya, punya aturan ketika orang ini bermaksiat, ya, punya aturan ketika orang seperti kita itu bermaksiat, itu ada aturan 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Jenengan ngrasani koncone, itu sama Allah diberi kesempatan 1 jam. Rasanya dosa betul? Dosa deh. Tapi jenengan itu diberi kesempatan 1 jam. Nah, selama 1 jam setelah rasa-rasa, setelah membenci jenengan istighfar, jenengan dihapus dosa itu. Dan itu itu. Jenengan melakukan kesalahan, jenengan kok eling istighfar belum 1 jam, itu baru ditulis, ditunggu sik bentar, jangan ditulis dulu. Kok istighfar langsung dihapus. Tapi pertanyaannya seperti ini, iya jenengan eling istighfar? Ya betul. Jenengan rasa-rasa itu 2 jam kuat betul. Masa langsung astagfirullahaladzim, kira-kira mata betul. Tenang. Itu memang seperti itu. Ketika ngomong jenengan kok pas maksiat, itu sebelum 1 jam, 2 jam, 3 jam, jenengan tobat, istighfar, astagfirullahaladzim, itu dihapus. Tapi jangan dibuat apa? Sengaja. Terus nek pas waktune cobaan jenengan harus apa? Ridho. Oke, pas untuk saat ini pas diberi cobaan harus ridho. Karena apa? Kodok-kodok itu murni dari Allah, khairihi wa syarihi minallah. Baik atau buruk keadaan kita itu murni atas kehendak Allah. Kita harus menerima dengan lapang dada. Ketika pas nikmat ya kita bersyukur, sedekah dan seterusnya. Pun mawon pun cekap, kira-kira pun cara berkesal ya. Ini kalau ada kesempatan ya disambung.
lagi tahun depan kalau ada kesempatan. Bosan dari saya sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.